Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Setiono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi seputar pola bilangan. Untuk mengetahui apa itu definisi dari pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan, rumus, dan contohnya, marilah sama-sama kita saksikan penjelasan berikut ini. Pola bilangan itu memiliki definisi atau makna, yaitu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini angka ini bisa dikatakan sebagai pola bilangan karena dia berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang memiliki pola. Polanya itu apa sih? Yaitu dari 1 ke 2 itu semuanya bertambah 1. 2 ke 3 bertambah 1, 3 ke 4 bertambah 1. Inilah yang dinamakan pola. Atau 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Ini pun juga sama disebut sebagai pola bilangan, karena angkanya tersusun secara rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar, serta memiliki pola. Polanya itu adalah semuanya dikali 2, 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 24 dikali 2. Nah, seperti ini yang dinamakan pola bilangan. Untuk pola bilangan itu sendiri memiliki berbagai macam jenis. Adapun jenis yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki rumus sebagai berikut, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. UN ini adalah suku ke N. Maksudnya apa sih? Suku ke N ini adalah posisi angka. Misalkan angka yang berada di posisi pertama, maka dia disebut sebagai U1. Kemudian angka yang berada di posisi kedua, maka dia disebut sebagai U2 atau suku kedua. Kemudian angka yang berada di posisi ketiga, maka dia disebut sebagai suku ketiga, dan seterusnya. Untuk pola bilangan ganjil, dia memiliki contoh angka seperti ini. 1, 3, 5, dan 7. Angka 1, 3, 5, dan 7 itu didapat dari rumusnya. Nah, rumus pola bilangan ganjil. Memang benar angka-angka ini merupakan angka-angka ganjil. Tapi sekarang kita buktikan apakah benar angka ganjil ini merupakan pola bilangan ganjil. Cara membuktikannya bagaimana? Yaitu dengan rumusnya. Kita misalkan, di sini angka pada urutan pertama, yaitu U1 sama dengan, kan di sini rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Kalau yang ditanya U1, maka N-nya berubah jadi 1. Semua N-nya berubah jadi 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1 itu 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti suku pertama atau angka yang berada di posisi pertama itu nilainya 1. Kemudian angka yang di posisi kedua, yaitu U2 sama dengan, caranya sama. Berarti 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Berarti angka yang kedua itu nilainya adalah 3. Sekarang angka yang ketiga kita buktikan apakah benar 5. Berarti U3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3 itu 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, terbukti ya. Dan selanjutnya. Nah, terbukti bahwa pola bilangan berikut ini adalah pola bilangan ganjil. Lanjut, pola bilangan yang selanjutnya itu adalah pola bilangan genap. Rumusnya UN sama dengan 2 dikali N atau 2N. Nah, angka-angkanya seperti ini. Caranya sama seperti pola bilangan ganjil. Jika urutan pertama berarti suku pertama U1 sama dengan 2 dikali 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Maka suku pertamanya adalah 2 seperti ini. Dan selanjutnya, caranya sama. Lanjut, yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu memiliki rumus UN sama dengan N pangkat 2. Jadi setiap sukunya dipangkatkan 2. Seperti ini. Suku pertama berarti 1 pangkat 2. Maka nilainya 1. Nah, ini 1 ya. Kemudian suku kedua yaitu N pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka suku kedua nilainya adalah 4. Dan selanjutnya. Tinggal dimasukkan saja angkanya ya. Kalau yang ditanya suku ke-10 dari pola bilangan persegi, berarti U10 sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10, yaitu 100. Ini jawabannya. Gitu caranya ya. Kemudian jenis pola bilangan selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Rumusnya seperti ini. UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Ya, seperti ini ya. Yaitu cara pengerjaannya dimulai dari yang dalam kurung dulu. Misalkan suku ke-7 misalnya. Suku ke-7 pola bilangan persegi panjang adalah berarti 7 dalam kurung 7 ditambah 1. 7 tambah 1 itu 8. Berarti 7 kali 8 adalah 56. Maka suku ke-7 dari pola bilangan persegi panjang adalah 56. Ini caranya. Dan angka 2, 6, 12, dan 20 ini didapat dari cara yang seperti ini, yang saya jelaskan tadi ya. Oke, lanjut, yaitu pola bilangan segitiga. Nah, ini rumusnya ya. UN sama dengan setengah N dalam kurung N ditambah 1. Caranya juga sama seperti yang tadi, pola bilangan persegi panjang. Misalkan di sini saya berikan contoh yang ditanya, tentukanlah suku ke-20 dari pola bilangan segitiga. Berarti setengah N
karena yang ditanya suku ke-20, maka N-nya berubah menjadi 20. Setengah dikali 20 dalam kurung 20 ditambah 1. Ini kita selesaikan dulu. 20 dibagi 2, bisa dicoret ya, ini dapat 10. Maka sisanya adalah 10 dalam kurung 20 tambah 1 yaitu 21. Berarti 10 dikali 21 adalah 210. Jadi, suku ke-20 pola bilangan segitiga adalah 210. Yang terakhir yaitu adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Untuk Fibonacci itu sendiri rumusnya seperti ini ya. Bilangannya itu unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena untuk mendapatkan suku setelahnya, yaitu dengan cara penjumlahan dari suku-suku sebelumnya. Contoh ya, di sini untuk mendapatkan suku ketiga, yaitu hasilnya adalah suku pertama ditambah suku kedua. Nah, kemudian untuk mendapatkan suku keempat, yaitu suku kedua ditambahkan suku ketiga. Kemudian untuk mendapatkan suku kelima, maka suku ketiga ditambahkan suku keempat. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan suku ke-8, maka suku keempat ditambahkan suku kelima. Maka titik-titiknya ini isinya berapa? Tinggal kita tambahin aja. 5 tambah 8 adalah 13. Setelah itu berapa? 8 tambah 13 yaitu 21 dan seterusnya. Seperti ini caranya ya. Jadi pola bilangan itu memiliki 6 jenis. Yang pertama tadi ada yang dinamakan pola bilangan ganjil, kemudian yang kedua pola bilangan genap, yang ketiga pola bilangan persegi, yang keempat pola bilangan persegi panjang, yang kelima pola bilangan segitiga, dan yang keenam pola bilangan Fibonacci. Yang dimana masing-masing dari keenam pola bilangan tersebut memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan suku suatu pola bilangan. Ini ada dua cara. Yang pertama dengan analisa pola bilangan. Maksudnya analisa pola bilangan itu bagaimana sih? Langsung saja ke contoh soal ya. Di sini ada 4 pola bilangan ya sebagai soalnya. Tugas kita adalah diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya. Maksudnya apa? Mengisi tanda titik-titik ini. 3 suku berikutnya itu adalah kita diminta untuk menentukan angka berapa sih setelah ini. Cara mengerjakannya bagaimana? Yaitu dengan cara kita analisa. Analisanya itu maksudnya bagaimana sih? Dicari selisihnya. Dari 2 ke 5 ini, nah, bisa dapat 5 dari mana? Berarti ditambah 3. Kemudian 5 ke 8, yaitu ditambah 3. 8 ke 11, ditambah 3. 11 ke 14, yaitu ditambah 3. Maka, polanya sudah ketahuan nih dari analisa, yaitu semuanya bertambah 3. Jadi di sini angka selanjutnya kita tambahin 3. 14 tambah 3, yaitu 17. Kemudian 17 tambah 3, yaitu 20. Setelah itu, 20 ditambah 3 yaitu 23. Seperti ini ya. Lanjut soal yang selanjutnya, yang B ini sama kita analisa ya. 9 ke 7 itu berkurang 2. 7 ke 5 berkurang 2. 5 ke 3 berkurang 2. 3 ke 1 berkurang 2. Maka selanjutnya kita kurangi 2. Jadi 1 dikurang 2. Lebih besar mana? Negatif atau positif? Ternyata lebih besar negatif. Berarti hasilnya negatif. Kemudian ini angkanya berapa? Tinggal kita kurangi saja. 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah sekarang selanjutnya sama berkurang 2. Karena sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif. Dan angkanya berapa? Tinggal tambahin aja. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ini juga berkurang 2. Ya, sama-sama negatif, hasilnya negatif. Kita jumlahkan 3 tambah 2 yaitu 5. Seperti ini caranya ya. Untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif itu sudah dijelaskan di kelas 7. Silakan direview kembali ya untuk penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Lanjut, di sini yang C, kita cari tahu polanya. 4 ke 5 itu bertambah 1. Kemudian 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 10 bertambah 3. Ternyata polanya itu bertambahnya berurutan 1, 2, 3, maka di sini bertambah 4, yaitu 14. Lalu bertambah 5, yaitu 19. Dan 19 bertambah 6, maka jawabannya adalah 25. Lanjut untuk contoh soal yang terakhir, kita lihat di sini jika kita analisa seperti soal-soal yang di atas, ternyata contoh soal yang terakhir ini memiliki jenis pola bilangan Fibonacci. Kenapa bisa disimpulkan memiliki jenis pola bilangan Fibonacci? Karena kalau kita lihat suku ketiga dari pola bilangan tersebut itu didapatkan dari 4 ditambah 5. Berarti suku keempatnya itu didapati dari 5 ditambah 9. Ya sudah, kita untuk mencari suku selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. 14 ditambah 23 yaitu 37. Kemudian 23 ditambah 37 yaitu 60. Lalu 37 ditambah 60 yaitu hasilnya adalah 97. Inilah jawabannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu pola bilangan bisa menggunakan analisa pola bilangan, yaitu caranya seperti ini, yaitu dengan cara analisa. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan banyaknya noktah pada pola kelima. Noktah pada pola kelima ini
kita diminta untuk menggambar pola kelima itu gambarnya seperti apa. Sebelum kita gambar, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita merubah noktah-noktah berikut ini menjadi angka. Ya, suku pertama atau pola pertama, ini banyaknya noktah adalah 2. Yang kedua itu adalah 6, kemudian yang ketiga itu adalah 12, dan yang keempat itu adalah 20. Setelah itu kita tinggal eksekusi dengan cara kita analisa, ya seperti tadi polanya seperti apa. 2 ke 6 ini bertambah 4, kemudian 6 ke 12 itu bertambah 6, 12 ke 20 itu bertambah 8. Nah, di sini polanya sudah ketahuan bertambah 4, bertambah 6, bertambah 8, yang dimana masing-masing polanya bertambah 2. Berarti untuk pola selanjutnya di sini adalah bertambah 10, didapat dari 8 ditambah 2 tadi ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, 20 ditambah 10 yaitu adalah 30. Maka di sini banyaknya nokta adalah 30. Gambarnya bagaimana? Maka gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi banyaknya nokta adalah 30. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Sama seperti yang tadi di atas, kita buat angkanya terlebih dahulu. Yang pertama itu banyaknya nokta adalah 1, yang kedua itu 3, yang ketiga itu ada 6, yang keempat itu ada 10. Ya, kemudian kita analisa untuk menentukan polanya, yaitu didapat dari 1 ke 3 itu bertambah 2, kemudian 3 ke 6 bertambah 3, dan 6 ke 10 bertambah 4. Ternyata dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa polanya bertambah secara berurutan. Maka dari itu, untuk pola selanjutnya, yaitu kita tambahkan dengan 5. Berarti 10 tambah 5 yaitu 15. Maka banyaknya nokta adalah 15 dan gambarnya seperti ini. Jadi, beginilah caranya. Untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah merubah terlebih dahulu noktah-noktahnya menjadi angka, kemudian kita analisa pola-polanya seperti apa. Jika sudah dianalisa, maka kita bisa langsung menentukan hasilnya dan kita buat gambar dari noktahnya seperti ini ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini masih sama, kita diminta untuk menentukan suku suatu pola bilangan, tapi dengan menggunakan rumus. Kalau cara pertama tadi kita menggunakan analisa, di mana kita diberikan 4 pola bilangan. Dari masing-masing pola bilangan tersebut, perintahnya adalah menentukan 3 angka selanjutnya. Kemudian dianalisa berapakah selisihnya untuk menentukan pola bilangan yang selanjutnya. Nah, di sini kebalikannya. Kita diminta untuk menuliskan atau menentukan 5 suku pertama. Maksudnya 5 suku pertama itu adalah kita menuliskan 5 angkanya dari barisan yang memiliki rumus suku ke N. Jadi dari rumus suku ke N, kita tuliskan 5 angkanya seperti apa. Di sini ada 3 rumus suku ke N ya. Dari masing-masing ketiga rumus suku ke N ini angkanya berbeda. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Soal yang pertama, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, di sini kita tentukan dulu suku pertamanya atau U1-nya. Karena yang ditanya suku pertama, maka setiap N-nya ini berubah menjadi angka yang diminta. Yang diminta suku pertama, maka N-nya berubah menjadi 1. Berarti 2 dalam kurung 1 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian suku kedua, yaitu 2 dalam kurung 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 3. Lalu suku ketiga, yaitu 2 dalam kurung 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian suku keempat, yaitu 2 dalam kurung 4 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir suku kelima, yaitu 2 dalam kurung 5 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 9. Jadi, jawaban untuk soal nomor A, 5 suku pertama dari rumus UN sama dengan 2N dikurang 1 adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini 5 suku pertamanya. Berikutnya, untuk soal yang B, kita kerjakan sama caranya seperti yang A. Kita tentukan dulu suku pertamanya, yaitu N pangkat 2. Berarti N-nya berubah menjadi 1, yaitu 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian suku keduanya, 2 pangkat 2, hasilnya 4. Suku ketiganya, yaitu 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 9. Suku keempatnya yaitu 4 pangkat 2, maka hasilnya adalah 16. Dan yang terakhir, suku kelimanya yaitu 5 pangkat 2 dan hasilnya adalah 25. Jadi, untuk jawaban soal nomor B, adapun 5 suku pertamanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Ini jawabannya. Lanjut untuk soal yang terakhir, yang C. Di sini soalnya adalah UN sama dengan 2 dikurang 3N. Nah, ini maksudnya adalah 3N. Maka cara menyelesaikannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita cari terlebih dahulu suku pertamanya, yaitu U1 sama dengan 2 dikurang 3 dalam kurung 1. Sekarang kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 1, 3. Kemudian 2 dikurang 3 yaitu negatif 1. Kemudian suku keduanya yaitu 2 dikurang 3 dalam kurung 2. Maka hasilnya adalah negatif 4. Suku ketiganya sama dengan 2 dikurang 3 dalam kurung 3 dan hasilnya adalah negatif 7. Kemudian suku keempatnya adalah 2 dikurang 3 dalam kurung 4
dan hasilnya adalah negatif 10. Dan yang terakhir, suku kelimanya adalah 2 dikurang 3 dalam kurung 5, dan hasilnya adalah negatif 13. Jadi, 5 suku pertama dari soal C itu adalah negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, dan negatif 13. Seperti ini caranya. Mudah ya? Jadi di sini kesimpulannya, untuk menentukan suku suatu pola bilangan itu ada dua cara. Yang pertama dengan analisa, yaitu kita mencari selisihnya, baru kita bisa menentukan angka selanjutnya. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus, yaitu kita diminta untuk mencari pola bilangannya atau deret angkanya dengan rumus yang sudah ditentukan. Seperti ini caranya. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.